Ketika bapak-bapak sampai ke rumah, habis ini kemana Pak? Ke rumah apa ke warung? Ya, ini contoh ya. Begitu bapak-bapak sampai rumah, ngaten nggih. Bapak-bapak, halo, ini mapunten nih yang punya istri, pandang istri jenengan. Siap memandang istri, Pak? Bu, dipandang suami seneng mboten, Bu? Ya, seneng nggih. Atau begitu jenengan memandang istri, Bapak dan Ibu sekalian, jenengan memandang istri, kemudian hadirkan Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Salatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu bi ihsan ila yaumiddin. Amma ba'd. Hadirin hadirat yang berbahagia, alhamdulillah kita hadir di masjid, kita hadir di majelis ilmu, dan mari kita terus memohon kepada Allah apa yang kita telah laksanakan diterima oleh Allah sebagai amal saleh. Termasuk hal yang sangat tinggi nilai dan kedudukannya, kita telah melaksanakan sholat subuh berjamaah. Dan kemudian saat menikah, di saat kita dalam sebuah keadaan di majelis, lebih-lebih di majelis ilmu, mari Bapak dan Ibu sekalian kita menjaga suasana ikhlas. Kita hadir di sini bukan karena seseorang, bukan karena sesuatu, tapi semata karena Allah. Dan kemudian boleh Bapak dan Ibu sekalian berharap di sini jenengan mendapatkan apa, itu boleh. Alhamdulillah dapat nopo? Kopi, boleh berharap. Ngeten jajan, bisa silaturahim, panggil sederek, bisa bersama-sama dalam kebaikan ya. Jadi Bapak dan Ibu sekalian, ada sebuah catatan sejarah dari seorang sahabat yang bernama Salman Al-Farisi. Dia sudah barang tentu ya di Persia ya saat menikah, ya mungkin kalau di Indonesia ya di Eropa atau di Amerika ya, jauh ya, sudah beda benua. Jadi di antara yang terjadi pada Salman itu selalu ingin bertemu dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apa yang menarik pada diri Salman? Ketika dia punya keinginan bertemu dengan Rasulullah, ya sudah barang itu semata karena Allah, Bapak Ibu. Ya. Itu belum bertemu dengan Rasulullah sudah merencanakan, Pak. Apa nanti yang saya lakukan saat bertemu dengan Rasulullah? Sudah barang dengan kalimat insya Allah. Saya nanti kalau Rasulullah berdiri, saya bagaimana? Ketika Rasulullah duduk, saya bagaimana? Ketika saya melihat Rasulullah, mata saya bagaimana? Ketika saya berjabatan tangan dengan Rasulullah, tangan saya seperti apa? Ada banyak rencana Bapak dan Ibu sekalian yang direncanakan. Dan kemudian disaksikan oleh para sahabat-sahabat Rasulullah yang lain, Salman ketika bertemu dengan Rasulullah, ketika bertemu, itu memang banyak hal yang beliau ingin lakukan dan rasakan.
Ya. Karena mungkin Bapak Ibu ya jauh-jauh dari Persia kan, dan kemudian apa? Bertemu manusia yang paling mulia kan, biasanya kan semakin tinggi apa tantangannya, Pak. Iman gitu Pak ya. Jadi Bapak dan Ibu sekalian, semoga kita juga dimudahkan untuk bisa merencanakan karena Allah, dengan seizin Allah, berbagai kebaikan yang ingin kita lakukan. Allahumma amin. Hadirin hadirat yang berbahagia, dalam Quran surat Al-Baqarah, ini sebagai pembuka ya, saya memahami ada satu ayat yang sangat luar biasa, dan memang ini lebih khusus kepada umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kenapa saya katakan demikian? Karena Allah Subhanahu wa taala menyebut tentang sebuah az-zaman, waktu. Dan kemudian Allah Subhanahu wa taala juga menyebut tentang sebuah syariat. Dan kemudian Allah Subhanahu wa taala menyebut yang terkait dengan umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sudah barang tentu ini juga yang pertama dan yang utama adalah hadirnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan kemudian semua yang dinyatakan oleh Allah terkait dengan zaman, terkait dengan sebuah terkait dengan sebuah syariat, terkait dengan sebuah kondisi dari Nabi kita Muhammad dan juga umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, itu kemudian menjadi bertambah nilai kedudukan, pahala, keutamaannya karena satu hal. Ada yang tahu? Napa Bapak Ibu? Yang surat Al-Baqarah ayat 185. Unzila, napa Bapak Ibu? Unzila fihil Quran. Syahrul Ramadan. Unzila syahrul Ramadan alladzi unzila fihil Quran. Jadi menikah Bapak Ibu sekalian, jadi Quran menikah memang untuk siapa? Untuk kita. Mukjizat yang paling tinggi nilai kedudukannya untuk Nabi yang paling mulia, ya, nggih menika Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan kemudian Allah menyebut zaman, nggih menika napa? Bulan. Dan kemudian Allah menyebut kondisi dari umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tentang sebuah syariat. Di antaranya napa? Yang di sini sangat jelas, nggih menika puasa di bulan Ramadan. Bagaimana Allah Subhanahu wa taala memberikan sebuah gambaran tentang mereka yang sangat mulia, dan tidak boleh umat yang lain itu masuk surga sebelum umat Nabi Muhammad masuk surga. Bapak dan Ibu sekalian, Allah gambarkan tentang mereka 183 berakhir dengan kalimat ayat menika la'allakum tattaqun. 184 ayat menika berakhir dengan kalimat in kuntum ta'lamun. 185 ayat menika berakhir wala'allakum tashkurun, dan 186 dengan kalimat la'allahum yarshudun. Ini saya memahami ya bagaimana suasana dari umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mereka minal muttaqin, mereka adalah orang-orang yang bertakwa. Dan 5 ayat menikah Bapak Ibu, 183, 184, 185, 186, 4 ayat menikah berakhir itu redaksi dalam bahasa Arabnya mirip, Pak. La'allakum tattaqun. Terus yang mirip lagi wa la'allakum tashkurun. Syukur nggih. Dan kemudian yang ketiga 1886-nya wa la'allahum yarshudun, mirip. Ada satu yang berbeda, Pak. Gimana kan apa? 186, 184 in kuntum ta'lamun.
Inilah Bapak Ibu sekalian yang saya memahami ya, sangat penting untuk kita cermati, untuk kita garis bawahi. Karena Quran menyebutkan dalam bahasa Arab, Pak. Ya. Jadi redaksi ayat menika beda, Pak. Ya. Dengan tadi ya, la'allakum tattaqun, normal, Pak. Ya. Kemudian apa? Wa la'allakum tashkurun, normal. Dan kemudian la'allahum yarsudun, mendapatkan bimbingan, terbimbing dan seterusnya. Lah 184 menika Bapak sekalian memiliki sebuah hal yang sangat tinggi nilai kedudukannya, karena Allah tidak biasa. Sesuatu yang tidak biasa menurut Allah ketika itu suatu kebaikan, itu sangat tinggi nilai kedudukannya. Saya ulangi ya. Ketika Allah mengungkapkan ya hal yang mungkin beda dengan redaksi yang lain, dan itu sebuah kebenaran dan kebaikan, nilainya sangat apa? Sangat tinggi. Dan itu Allah nyatakan dengan kalimat in kuntum ta'lamun. Napa Bapak Ibu yang di sini perlu kita cermati, Allah menggabungkan antara fi'il madi dan fi'il mudhari. Napa? Fi'il madi dan fi'il mudhari, yang berlalu dan yang akan datang, yang sudah and the next, dalam satu apa? Satu kesatuan. Ngaten. Maka para ulama menjelaskan, kalau begitu apa pesan dan makna yang kita tangkap terkait dengan hal menika? Allah menyatakan tentang sesuatu, dan ini sesuatu menika sangat tinggi kedudukannya Bapak Ibu sekalian, dan ternyata Allah menggunakan dengan kalimat apa? In kuntum menika fi'il madi, artinya apa? Ini sudah terjadi, sudah berlalu, dan harus the next. Terkait napa Bapak Ibu sekalian? Terkait menghadirkan ilmu. Napa Bapak Ibu? Ilmu. Jadi semua kebenaran dan kebaikan menika sudah napa? Sudah luar biasa, teman-teman. Ketika jenengan napa? Selalu berusaha menghadirkan ilmu di setiap yang ingin, yang sedang, dan yang akan jenengan lakukan, maka janji Allah bagaimana? Iqra bismi rabbikal ladzi akram. Ketika Allah perintahkan untuk membaca, dan kemudian Allah menyatakan tentang dirinya dengan akram, artinya apa? Pasti Allah akan memuliakan orang yang beriman, umat Nabi Muhammad, saat merencanakan dengan hadirnya ilmu karena Allah, saat melakukan menghadirkan ilmu karena siapa? Allah. Ingin merencanakan suatu kebaikan karena ilmu semata karena siapa? Allah. Bapak dan Ibu sekalian, maka Bapak Ibu sekalian ya, ini contoh sederhana. Ketika bapak-bapak sampai ke rumah, habis ini kemana Pak? Ke rumah apa ke warung? Ya, ini contoh ya. Begitu bapak-bapak sampai rumah, ngaten nggih. Bapak-bapak, halo, ini pangapunten nih yang punya istri, pandang istri jenengan. Siap memandang istri, Pak? Bu, dipandang suami seneng mboten, Bu? Ya, seneng nggih. Atau begitu jenengan memandang istri, Bapak dan Ibu sekalian, jenengan memandang istri, kemudian hadirkan Allah. Ya Allah, alhamdulillah. Silakan. Saya masih punya istri. Nah, gitu loh, Pak. Gitu. Okay. Alhamdulillah. Nomole istri saya sehat. Okay. Setelah itu apa, Pak? Kalau saya sampaikan tadi, hadirkan ilmu. Ini contoh, Pak ya. Jadi begitu jenengan menyatakan alhamdulillah saya bisa memandang istri saya, ini sudah ilmu, Pak. Karena apa? Jenengan menyatakan kalimat yang itu dikaitkan dengan Allah. Karena segala sesuatu, dan itu nanti dicontohkan Rasulullah, tidak pernah Rasulullah itu meninggalkan kalimat alhamdulillah. Segala sesuatu, wa im min syai'in illa yusabbihu bihamdi rabbih. Surat Al-Isra ayat 44. Segala sesuatu menika Pak, tasbihnya itu pripun Pak? Alhamdulillah. Ngeten. Lah apa yang saya maksud? Yang
itu sudah ada ilmu dan ada tambahan ilmu. Saya ulangi ya, kalau jenengan ingin lebih dimuliakan oleh Allah, sudah mulia, ingin tambah lagi, jenengan hadirkan apa? Napa? Ilmu. Kalau saya sudah memandang istri, berikutnya napa Pak? Tadi ya, alhamdulillah. Terus apa Bapak sekalian? Napa? Apa yang bisa saya lakukan untuk istri saya? Mungkin jangan mengajak, Bu, ayo ngopi, gitu loh Pak nggih. Seneng Bu nggih diajak ngopi. Bu mau belanja, saya antar. Contoh Bapak Ibu sekalian ngaten nggih. Jadi Bapak Ibu sekalian, karena apa? Akal ketika kita hadirkan, ini akal, dan Bapak Ibu sekalian dalam Al-Qur'an itu dikatakan fuad. Fuad itu ada dua, yatakawan, hati dan akal. Dan ini nggak bisa dipisahkan Pak. Ketika jenengan ingin kaitkan dengan Allah, dan itu nanti akan keren Bapak dan Ibu sekalian. Apa yang saya maksud? Ketika jenengan melakukan itu dengan penuh kesadaran Pak. Ngaten nggih Bapak dan Ibu sekalian. Jadi mari Bapak Ibu sekalian ya, apapun yang membawa kita kepada hal yang tahu, atau kita akan terus tahu, kemudian kita ingin cari tahu, yakinlah Allah menggunakan untuk hambanya dengan kalimat apa? Wa rabbukal akram, akan diapakan? Dimuliakan. Hadirin yang berbahagia, kemudian kita lanjutkan, yaitu di surat An-Nahl. Satu ayat Bapak dan Ibu sekalian ya. Ini sebagai napa nggih, hal yang penting untuk kajian kita nggih. Jadi Bapak dan Ibu sekalian, ini saya kasih sebuah napa catatan ya terkait dengan ayat menika dengan kalimat ma huwa maujud fid dunya wa ma huwa maujud indallah. Napa? Ma huwa maujud fid dunya wa ma huwa maujud indallah. Apa maksudnya Bapak Ibu sekalian? Kita ingin ya mencoba memahami pesannya, apa yang ada di dunia dan apa yang ada di sisi Allah. Saya ulangi ya, apa yang ada di dunia dan apa yang ada di sisi Allah. Nggih menika surat An-Nahl ayat yang ke-96. Saya baca, ma indakum yanfad wa ma indallahi baq walanajziyanna alladhina sabaru ajrahum bi ahsani ma kanu ya'malun. Suratul Nahl ayat 56 yang artinya apa yang ada di sisi kalian akan habis. Akan apa? Habis. Sedangkan apa yang ada di sisi Allah akan kekal. Kemudian, dan kami nggih menika Allah pasti akan memberi balasan kepada orang-orang yang sabar dengan pahala yang lebih baik daripada apa yang telah mereka kerjakan. Jadi Bapak Ibu, ada tindakum yanfad, yang kedua wa ma indallahi baq, dan yang ketiga walanajziyannal ladzina sabaru ajrahum bi ahsani ma kanu ya'malun. Jadi yang pertama, poin penting pertama nggih menika napa? Dunia ini akan habis dan tidak kekal. Yang kedua, apa yang ada di sisi Allah akan kekal. Yang ketiga, dan Allah akan memberi balasan kepada orang yang sabar dengan pahala yang lebih baik daripada apa yang telah mereka kerjakan. Bapak Ibu, kita akan masuk, cepat kita sampaikan. Pertama, jenengan cermati ada dua kata yang diulang. Nggih menika indah. Apa Pak? Ma indakum, indah ya. Kemudian wa ma indallah, indah. Ngaten nggih? Indah menika arti secara napa? Secara tekstual adalah sisi, di sisi. Apa maksudnya Pak? Jadi Bapak dan Ibu sekalian ya, dunia ini pasti berakhir. Nggih? Kula panjenengan sami pasti berakhir. Ada batas gitu. Itu yang dimaksud apa? Ma indakum yanfad. Gitu.
Dan kemudian supaya jenengan langsung bisa cepat memahami, ketika apapun yang ada pada jenengan dan jenengan kaitkan dengan Allah, minimal jenengan ikhlas, itu menjadi kekal. Saya ulangi, menjadi apa? Kekal. Ucapan jenengan Bapak Ibu sekalian, ucapan jenengan bismillah, ucapan jenengan assalamualaikum, dan jenengan ikhlas semata karena Allah, ucapan menika akan kekal. Bapak Ibu, syaratnya apa? Iman. Syaratnya apa? Karena Allah. Bapak dan Ibu sekalian, kembali inda. Inda dalam bahasa Arab itu ada 4 muatan. Saya ulangi ya, ada berapa? 4. Inda itu maksud pertama terkait dengan zaman, waktu, Pak. Jadi jenengan terkait dengan waktu. Hari ini hari apa? Contoh, Selasa. Bulan apa? Gitu. Tahun berapa? Gitu. Terkait dengan waktu, Bapak dan Ibu sekalian, ini waktu akan berakhir. Ngeten nggih? Saya ulangi, ini berakhir, tetapi waktu jenengan akan kekal di sisi Allah ketika itu kebaikan, Pak. Ngeten nih? Ketika itu apa? Kebaikan. Dan bahkan dengan kalimat bi ahsan, pensikapan jenengan terkait dengan waktu, nggih, dengan berbagai dinamikanya, Pak, nggih. Waktu, Pak, dinamikanya nggih. Waktu kok lama nunggu, gitu ya enggak? Waktu kok kecepatan, waktu, Pak, nggih. Ketika jenengan sebutkan dan sematkan karena Allah, kemudian hadir sabar, itu janji Allah 2, Pak. Pertama terkait dengan waktu tadi, itu dibalas oleh Allah 1 dengan waktu kebaikan yang tidak pernah jenengan bayangkan. Yang kedua dengan kuantitas tambahan, Pak. Maka terkait dengan Lailatul Qadar itu kan khusus untuk umat Nabi Muhammad, Pak. Ngeten nggih? Jadi salah kalau jenengan memahami 1 malam yang disebut Lailatul Qadar menika napa? Sama dengan 1000 bulan, itu salah, Pak. Harus dengan pahami apa? Khairun. Khairun menika napa? Lebih. Bukan 1000 bulan, Pak. Tapi apa? Lebih 1000 bulan. Ini redaksi Al-Qur'an. Lailatul Qadri pripun? Khairun min alfi syahr. Ngeten contoh. Jadi Bapak dan Ibu sekalian, jadi ketika Allah mengatakan ahsan, itu ada 2 muatan. Pertama adalah muatan jumlah, kuantitas, Pak. Dan yang kedua apa? Muatan kualitas. Dan dalam pandangan Allah bisa sampai bi ghairi hisab. Ngeten Bapak Ibu sekalian. Apakah sisi kualitas maupun sisi apa? Kuantitas. Mungkin jenengan hanya senyum Bapak dan Ibu sekalian. Tetapi ketika Allah memutuskan dan menetapkan senyum jenengan itu adalah menjadi ahsan yang Allah berikan, maka ada sisi apa? Kuantitas. Jadi senyum sekali sama dengan lebih 1000 miliar kali, Pak. Coba. Itu Allah, Pak. Dan gak bisa Bapak Ibu sekalian jenengan samakan hitungan Allah dengan hitungan kita, Pak. Gak bisa, Pak. Kemudian mungkin karena nyun pangapunten ya, kados kula ini nek senyum kan kadang-kadang nggak seindah orang yang ganteng ketika senyum, Pak, nggih. Nggak usah khawatir, Pak, ya. Jadi insya Allah secara kualitas senyumnya pangapunten Bu ya, mungkin yang sudah sepuh kan ngeten nggih. Mungkin nggak seperti senyumnya anak muda itu loh, Pak, ya. Itu mungkin kan kelihatan. Tapi ingat Bapak Ibu, ketika Allah berkehendak dan memberikan ahsan, senyum jenengan itu matikel-tikel dengan orang yang paling ganteng yang pernah jenengan lihat. Tapi saran saya, yang paling ganteng siapa? Bu, yang paling ganteng siapa? Suami. Bukan Bu, Rasulullah dulu, Bu, ya. Bapak dan Ibu sekalian, hadirin hadirat yang berbahagia, itu yang pertama. Jadi inda itu terkait dengan apa? Zaman. Yang kedua, inda itu adalah mulkiyah. Napa, Pak? Mulkiyah itu yang jenengan miliki, Pak. Apa Bapak Ibu?
yang jenengan dalam tanda kutip ya kuasai, nggih Bapak Ibu sekalian, yang jenengan miliki titipan Allah, mungkin istri bapak-bapak, alhamdulillah, ibu-ibu suami jenengan, anak-anak kita, ngeten nggih, harta kita, rumah kita, ini bagian daripada indah. Ketika Bapak Ibu sekalian ada seorang menyatakan rumah ini yang milikku, nggak ada kaitan dengan Allah, itu tidak ada artinya Pak. Itu akan apa? Yanfad, habis, dan kemudian apa? Tidak ada lagi apa? Tidak ada lagi kelanjutannya. Jadi begitu jenengan memandang rumah jenengan, jenengan memandang kendaraan jenengan, dan kemudian hadirkan alhamdulillah, itu apa Pak? Bakin. Oke. Wa ma'in dallahi Pak. Karena sesungguhnya kan kepemilikan itu ada 3 Pak. Kalau secara umum ya. Pertama adalah harta. Halo? Noah, ini yang secara umum, apa? Harta. Yang kedua apa? Kedudukan. Apa Pak? Kedudukan. Dan yang ketiga, kekuatan. Kekuatan. Apa yang saya maksud? Jenengan punya sepeda motor, kan pengen kuat Pak. Nggih napa nggih? Ning Madiun iso, kan tambah kuat toh? Jajal jangan melampah ke Madiun. Nggih nggih. Jadi jenengan punya rumah karena apa? Itu bagian daripada tanda jenengan kuat. Kan ngeten Bapak sekalian, secara finansial ya kuat itu umum. Jenengan punya keluarga, jenengan punya sahabat menikah, kan tambah apa Pak? Kuat. Tambah apa Pak? Kuat. Karena apa? Kita ditolong yang lain. Kan ngeten, itu kekuatan. Ini semuanya Pak yanfad, dalam tanda kutip sesuatu yang tidak baik. Karena apa? Tidak dikaitkan dengan Allah. Wa ma indallah baq. Ngeten Pak. Dan bahkan bukan hanya kekal, Allah membalas dengan ahsan. Itu yang kedua. Ngeten nggih? Apa yang pertama? Zaman. Yang kedua mulkiyah, dan yang ketiga adalah terkait dengan napa Pak yang ketiga? Nyun pangapunten. Yang ketiga nggih menika al-makan. Nggih menika tempat. Napa Bapak Ibu? Jadi indah itu juga tempat. Di mana jenengan berada, bersama siapa jenengan saat menikah berada, itu indah. Kan kita sering Pak nggih, ketika jenengan naik pesawat, siapa di samping kiri jenengan? Ngeten. Ketika jenengan Bapak Ibu sekalian ya berada di masjid, ngeten nggih, berada di masjid, siapa samping kanan jenengan? Jangan ingat ini. Dan semua yang terkait dan jenengan, dan itu terkait dengan tempat, itu akan menyampaikan kesaksian di hadapan Allah tentang kebaikan jenengan Pak. Termasuk anggota badan jenengan Pak. Itu semua akan memberikan kesaksian tentang kebaikan dan kebenaran yang itu terkait dengan tempat. Jadi yang pertama nggih menika napa? Az-zaman. Yang kedua al-mulkiyah. Yang ketiga adalah napa? Tempat. Dan yang terakhir wujud. Napa Bapak Bu? Wujud. Jadi wujud menika nggih wujud Pak. Nggih napa wujud nggih? Wujud jenengan kan gitu. Wujud itu indah. Jadi wujud, jenengan melihat sesuatu, oh ada wujudnya gitu. Saya ada wujudnya. Jenengan lihat istri ada wujudnya napa mboten Pak? Kalau istri gak ada wujudnya bagaimana? Ya, gitu. Jadi wujud ya. Mengenai wujud itu kan banyak ya. Apakah wujudnya itu mungkin pangapunten ya, kalau memang kita menikah napa di luar ya, mungkin ya pakai sarung, kan ngeten nih, mungkin pakai celana, mungkin pakai napa topi dan sebagainya, wujud. Itu juga makna indah. Jadi ma indakum yanfad. Wujud yang jenengan lihat, wujud yang jenengan rasakan, wujud yang jenengan saksikan, itu semuanya akan berakhir dan titik, nggak ada nilai faidahnya ketika tidak dikaitkan dengan siapa? Allah. Maka ketika jenengan melihat ya, begitu sampai rumah ada napa Pak? Pintu, alhamdulillah masih bisa buka pintu, wujudnya masih. Begitu jenengan lihat napa malih Pak? Kulkas, alhamdulillah dibuka, ada apa di dalam kulkas?
ada es diminum, oh ternyata ada wujud esnya. Alhamdulillah. Bapak dan Ibu sekalian, terakhir yang ingin saya sampaikan ya, bahwasanya penting sekali ya, apapun yang kita dengar, apapun yang kita lihat, apapun yang kita rasakan, apakah itu suasana bahagia, suasana senang, atau mungkin sedang ada ujian, maka tetaplah setempel dengan Al-Quran, setempel dengan Allah. Ketika itu sebuah kesenangan, kebahagiaan, banyaknya rezeki, dengan hadirnya Allah pasti tidak sombong. Ketika mungkin ada ujian sakit, ada keterbatasan ekonomi, ada mungkin keterbatasan fisik, ketika hadirnya ya Allah, alhamdulillah saya masih hidup ya Allah, saya ingin beribadah ya Allah, pasti jenengan tidak apa? Tidak apa-apa sekalian, tidak rendah diri. Nah Bapak Ibu, tidak rendah diri. Apakah dulu saya jadi pejabat, apakah dulu jadi orang kaya, sekarang biasa, tetap jenengan apa? Percaya diri. Karena apa? Karena Allah. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin, lanakunanna minal khasirin. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wa afiatan fil jasad wa ziyadatan fil ilmi wa barakatan fil rizqi wa taubatan qabla al maut wa rahmatan indal maut wa maghfiratan ba'dal maut. Allahumma hawwin alaina fi sakaratil maut wan najata minan nari wal afwa indal hisab. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa rizqan thayyiba wa amalan mutaqabbala. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa rizqan halalan thayyiban mubarakan wa shifaan min kulli da'in wa saqamin. Rabbi firli wa li walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Rabbana ighfir lana wa li walidina warhamhum kama rabbawna shighara. Rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladhina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu rabbana innaka raufur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.